Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Yes, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Seberapa banyakkah Bapak Ibu yang hari ini datang ke tempat ini dengan antusias untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yes, saya percaya kita sudah mempersiapkan diri yang terbaik karena kita mau menyembah Tuhan. Amin. Boleh kasih mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa sesama jemaat Tuhan. Kita mau mingle singkat Bapak Ibu. Yes. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari sebelum kita mulaikan ibadah kita di siang hari ini, kita mau tunduk kepala kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh terkagum akan kebesaran-Mu. Kami sungguh terkagum Tuhan dengan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Di dalam hari-hari kami Tuhan, kami terus mengalami kasih-Mu, kami terus mengalami penyertaan-Mu Tuhan. Dan di siang hari ini Tuhan, kembali lagi jemaat-Mu ada di tempat ini. Karena satu kerinduan kami Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami mau membawa puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Dan Engkau senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Sebab hari ini kita mau rayakan kebesaran Tuhan, amin. Kita mau menari bersama bagi Dia. Mari bersama tepuk tangan bagi Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hey! Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Sekali lagi saya mau dengar jemaat Tuhan nyanyikan Allah mana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mungkin dari setiap kita hari-hari ini mengalami lemah secara fisik, secara jasmani, tapi percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan kita yang besar mampu membangkitkan roh kita, mampu memulihkan jiwa kita, amin. Yang percaya katakan amin. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia hilangkan dengan sukacita. Amin. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut. Saya mau dengar jemaat Tuhan dengan iman katakan, Dia puaskan.
katakan dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Oh, dia puaskan jiwa yang dahaga, dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, 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 sekali lagi, Hosana, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. mari kita mau masyurkan kebesarannya. Say. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan senang hati. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi. Karena apa Bapak Ibu? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan mulia,
luar biasa. 2 kali lebih meriah lagi. Oke, bisa katakan dengan kirinya, kau bersukacita hari ini? Oke, pasti bersukacita ya. Oke, happy Sunday buat semuanya. Ya, katakan dengan kirinya, happy Sunday, happy Sunday. Wow, selamat hari Minggu. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa suasana sukacita tercipta di tempat ini. Sebelum saya bacakan pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, baik secara onsite maupun yang mengikutinya melalui YouTube. Kami ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang rindu kenal gereja kita, silahkan bisa ketemu para pelan-pelan yang ada untuk bisa dilayani. Pengumuman yang pertama adalah ibadah raya kita minggu depan kita adakan tetap 2 kali ibadah. Yang pertama kebaktian 1 jam 9 pagi dan kebaktian 2-nya jam 11 siang. Dan diikuti juga kebaktian anak di lantai 2 di jam 9 dan juga jam 11. Ibadah kita juga bisa disaksikan melalui online yaitu di YouTube GB Gal Manado yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore. Yang ketiga pengumumannya adalah kelas membership kita kembali adakan, yang akan kita adakan hari Selasa ini jam 7 malam. Apa itu kelas membership atau membership class? Ini kelas yang akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu untuk bisa berjemaat di tempat ini. Akan diajarkan visi, misi tentang nilai gereja kita seperti apa, kita akan diajarkan semuanya nanti di kelas membership. Kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah ikut, silahkan ikut. Kalau yang dulu namanya kelas berjemaat atau kelas hidup berjemaat. Bagaimana Bapak Ibu bisa ada di tempat ini, mau yang mau tertanam, mau digembalakan di tempat ini, silahkan mengikuti kelas membership yang akan kita adakan hari Selasa ini jam 7 malam di lantai 1. Ibadah JNJ Pro M kita adakan setiap hari Rabu untuk JNJ bagi mereka SMP, SMA, dan kuliah di setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 1. Bagi yang Pro M, yang kerja, yang masih single, belum menikah, silahkan bisa gabung di ibadah kita profesional muda setiap hari Rabu jam 7 malam di lantai 2. Doa Jumat kita adakan setiap hari Jumat. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya bisa aktif untuk dalam ibadah Friday Prayer. Untuk kita bisa menikmati kasih kuasa dan kebenaran Tuhan melalui ibadah Jumat. Bukan hanya untuk aktivis pengerja, tapi jemaat Tuhan bisa ikut terlibat untuk kita doa sama-sama. Family Cell, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam Family Cell, kami tidak jemu-jemunya terus mengajak untuk Bapak Ibu bisa digembalakan di tempat yang tepat, dimuridkan di sana, diajarkan. Tentunya Bapak Ibu harus bergabung di dalam Family Cell karena gereja kita adalah gereja sel. Silakan bisa catat nomornya, tanya di mana tempat tinggal Bapak Ibu dan akan diarahkan di Family Cell yang tepat. Dan 2 minggu yang lalu kami panitia mengadakan New Life dan kami bersyukur New Life boleh berjalan dengan baik dan semuanya mengalami lawatan Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa yang sudah melawat teman-teman para peserta yang ada hampir 100 orang. Dan hari Sabtu kemarin ada 5 orang yang sudah memberi diri untuk dibaptis. Ya, tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Dan kita mau saksikan video berikut ini. Saya menerima Yesus tahun 84, usia saya sudah 24 tahun. Nangis seperti anak kecil. Kenapa? Karena saya hidup dalam dosa dulu. Karena saya dulu hitam, bukan cuma hitam, hitam kelam. Dan waktu saya terima Yesus seperti anak kecil yang menangis. Saya diubahkan Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Sehingga bisa berdiri di tempat ini. Saya nggak ada background berpikir untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi hari ini bisa berdiri di tempat ini, itu karena mengalami Tuhan. Karena 2008 lewat New Life, saya berjumpa dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang sama, yang hidup, yang berkuasa, yang mampu memulihkan saya dan saudara. Hidup saya pasti dipulihkan. Keluarga saya pasti dipulihkan. Kesehatan saya dipulihkan. Keuangan saya dipulihkan. Saya akan dilepaskan. Saya akan berjumpa dengan Tuhan. Saya akan mengalami Tuhan. Saya akan menikmati hidup yang baru. Karena menerima Yesus adalah hubungan secara bukan karena papa mama. Bukan karena keturunan kekristenan itu. Waktu Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari itu juga diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak. Kau membuatku sesuai rencanamu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu.
New Life ini kita akan adakan tahun depan lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah rindu mau mengajak keluarga saudara yang ikuti New Life bisa nanti tahun depan kita akan ketemu lagi di New Life tahun 2024. Terima kasih buat dukungannya, support, dana dan doa buat New Life yang kemarin. Dan yang selanjutnya adalah persembahan dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang membalikan perpuluhan dan memberikan persembahan, silakan bisa ambil amplop di sebelah kanan Bapak Ibu dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Jika Bapak Ibu memberikan secara online atau transfer, bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa di WA di rekening di nomor yang tertera di layar juga. Kami masih mengadakan penggalangan dana untuk support Natal umum dan juga kids kita karena ini butuh kebersamaan kita sebagai bentuk kita unity, kesatuan di dalam Tuhan. Kita mau dukung acara Natal jemaat kita, Natal umum dan juga kids, dan tentunya Bapak Ibu belanja di bawah sudah mendukung acara Natal kita. Itu saja pengumumannya hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah
kasih Tuhan untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Di siang hari ini Tuhan kami mau terus proklamirkan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang termulia Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang lebih besar dari segala masalah kami Tuhan. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami Tuhan. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu Tuhan. Sekalipun di dalam badai Tuhan, kami mau terus maju karena kami tahu kami punya Engkau. Dan Engkau Allah yang terus menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di siang hari ini, di tempat ini Tuhan tidak terkecuali jiwa kami dipuaskan. Setiap hati yang kering Tuhan Engkau aliri dengan kasih dari surga Tuhan di dalam nama Yesus. Yesus terlebih besar. Mari dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus terlebih ya Tuhan. Oh di dalamku, katakan di dalamku. Yes, terima kasih Tuhan. Oh Kau terbesar Tuhan. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Berjemaat Tuhan nyanyikan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Di dalamku. Oh Kau terlebih besar. Lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat suaramu, sembah Dia. Yesus terlebih besar. Kami percaya Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar. Lebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku. Di dalamku Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang terlebih besar di dalam hidup kami. Engkau Allah yang lebih besar dari masalah kami. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang lebih besar dari sakit penyakit kami Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan.
Urapi setiap kami yang hadir. Biar firman ini jatuh dalam tanah yang subur Tuhan. Yang siap ditanami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan itu adalah isi hati-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan bisa menjawab setiap kebutuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Iya. Siapa yang datang hari ini tadi, siang ini udah sarapan tadi pagi? Udah sarapan semuanya? Saya itu lebih suka roti kalau sarapan. Ada yang suka roti? Kalau gratis ya? Ada 4 potong loh. Mau? Pak Jili mau? Ini enak banget Bapak Ibu. Saya cobain ya. Biar yakin gitu. Enak. Mesesnya tuh memang dipilih yang enak banget. Jadi enak. Saya nggak akan dapat roti yang enak ini. Sarapan pagi saya yang enak ini. Walaupun ini udah siang. Kalau saya nggak nyiapin bahan-bahannya. Tentu saja ada roti. Kemudian ada margarin. Kemudian ada meses. Kalau salah satu dari bahan ini nggak ada, saya nggak bisa bikin roti yang enak ini. Saya pengen makan lagi tapi nanti saya ngunyah-ngunyah terus ya. Enak Bapak Ibu. Nanti kalau nggak percaya ini masih ada 3 potong, boleh ngambil di sini ya. Nah, rotinya juga harus dipilih roti yang masih baru. Saya tuh suka rotinya itu masih baru, jadi agak dibakar-bakar sedikit gitu, jadi dia enak. Lebih biasanya sih saya margarinnya agak dikurangin karena saya nggak terlalu suka margarin gitu ya, jadi dikurangin. Nah, hari ini kenapa sih saya bahasnya tentang masak-memasak? Apakah kita hari ini adalah kelas memasak? Atau kita mau hari ini kelas memasak? Enggak lah ya, hari ini kenapa saya ajak kita untuk masak? Karena saat saya mau membuat ini perlu yang namanya persiapan. Saya harus nyiapin rotinya, saya harus nyiapin margarinnya, saya harus nyiapin mesesnya. Saya harus juga nyiapin toaster buat saya membakar roti yang ada sehingga rasanya akan lebih enak. Kalau salah satu di antara ini nggak ada, maka hal itu tidak akan bisa menjadi seenak apa yang saya nikmati pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita akan belajar dari Nehemia 2. Ayatnya ini sangat lumayan panjang, tapi saya akan singkat aja menjadi 5, ayat 1 sampai 5. Kita akan baca. Nehemia 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu bersedih hati." Lalu aku menjawab, Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Jadi Bapak Ibu, sharing firman Tuhan hari ini tentang preparation atau persiapan. Kalau kita baca di Nehemia 2, sebelumnya adalah Nehemia 1, kita akan baca bagaimana, kenapa sih Nehemia terlihat sedih di hadapan raja. Jadi pada waktu itu
pada waktu dia akan memberikan minuman kepada raja, ada teman-temannya Nehemia yang baru pulang dari Israel, dan kemudian Nehemia tanya ke mereka, gimana keadaan Israel sekarang seperti apa? Israel sekarang lagi perang, bukan yang ini ya, yang sekarang memang lagi perang, tapi pada waktu itu adalah Israel sudah kalah perang. Terus tembok-temboknya hancur, pintu-pintu gerbangnya itu sudah terbakar semuanya. Jadi kota itu akan sangat mudah orang akan masuk, dan rakyat yang ada di sana sudah sedikit karena mereka mengungsi. Kemudian waktu Nehemia mendengar hal itu, dia sangat sedih hatinya dan dia berlutut berdoa dengan Tuhan. Di situ dia minta sama Tuhan, dan Tuhan memberikan dia satu tugas, yaitu membangun kembali tembok Israel yang sudah runtuh. Dari situ kemudian Nehemia membuat satu hal yang harus dia menghadap raja, dan waktu raja menanyakan tentang hal itu, kita baca tadi bagaimana Nehemia sebelum dia menjawab raja, dia berdoa dulu sama Tuhan. Seringkali dalam kehidupannya kita, kalau kita ditanya sesuatu, kita nggak tanya Tuhan dulu, tapi kita langsung jawab. Ini yang tanya raja loh. Anggaplah itu yang tanya Pak Jokowi gitu. Terus kita ditanya, kamu kenapa? Kamu mau apa gitu. Waduh, langsung jadwal daftarnya itu banyak banget gitu. Tapi enggak. Nehemia berdoa sama Tuhan. Dia mau supaya Tuhan menjamah hati raja, sehingga dia boleh pergi ke Israel, ke Yehuda, untuk kembali membangun tembok yang ada di sana. Hal ini tidak mudah, karena apa? Ini raja kan Israel tuh musuhnya mereka gitu loh. Dan Nehemia pada waktu itu adalah menjadi budak di sana, dan dia diangkat menjadi juru minum bagi raja. Adalah satu hal yang mustahil, dan saat dia tahu dia mau minta sesuatu yang mustahil, dia ngomong sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, saat kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan kita, mari kita datang sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan untuk kita bisa ngomong sama Tuhan, untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi kerinduan hati kita, seperti Nehemia, yaitu dia mau membangun tembok yang ada di Israel, membangun kembali, maka ada hal-hal yang dia persiapkan sebelum dia menuju ke sana. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mencapai tujuan kita? Seperti Nehemia, bisa membangun kembali tembok yang sudah runtuh. Padahal itu temboknya besar banget Bapak Ibu. Temboknya besar banget dan dia bisa membangun 52 hari. Ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi bagaimana dia bisa mencapai itu? Mari kita belajar bersama-sama. Sehingga walaupun masalah itu besar menghadang kita, kita tahu ada Tuhan yang besar. Kalau Nehemia bisa membangun tembok Israel yang runtuh, dan dalam 52 hari dia bisa membangun kembali itu tembok yang ada, maka kita juga bisa mengalami hal yang sama. Karena Allah yang disembah oleh Nehemia adalah Allah yang kita sembah juga. Allah yang saya sembah juga Allah yang Bapak Ibu juga sembah semuanya. Jadi mari kita belajar dari Nehemia. Yang pertama, untuk mencapainya, dia tahu tujuannya. Nehemia tahu tujuannya, yaitu mau membangun kembali tembok Israel yang ada. Bagaimana dengan kita semuanya? Apa sih yang akan kita tuju? Apa sih tujuannya kita? Apa yang harus atau apa yang mau kita perbaiki dalam dirinya kita? Kalau tembok Israel berbicara tentang dirinya kita,
Apa yang harus kita perbaiki dalam dirinya kita? Apa yang bolong? Apa yang runtuh? Apa yang sudah mulai goyah dalam dirinya kita? Kita harus tahu, kita kenali diri kita. Saat kita tahu apa yang mau kita perbaiki dalam dirinya kita, itu kita bisa berjalan dengan lebih baik. Kenali masalahnya. Dan saat kita sudah mengenali masalahnya, seperti Nehemia, dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 4, bagaimana dia mengenali masalahnya setelah dia tahu siapa lawannya. Orang-orang yang berseberangan dengan dia. Orang-orang yang berseberangan dengan kita. Kita tahu apa yang akan kita perbaiki dalam dirinya kita. Kita tahu tujuan kita mau kemana. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ada orang-orang yang akan selalu di sekitar kita yang berseberangan dengan kita. Juga satu hal lagi adalah kita punya musuh sepanjang masa. Siapa musuh sepanjang masanya kita? Iblis. Kita punya musuh sepanjang masa. Dan apa yang iblis lakukan? Yuk, 1 Petrus 5 ayat 8. Tuhan mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap hari kehidupan kita harus waspada. Karena iblis itu seperti singa, jadi dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencoba melemahkan kita. Apa aja sih yang dia serang dalam kehidupannya kita sehingga melemahkan iman percaya kita. Kita udah yakin dengan sungguh-sungguh kita percaya sama Tuhan. Tapi ada serangan-serangan di kepala kita, dalam pikiran kita yang iblis lakukan sehingga itu menggoyahkan kita. Yang iblis sering lakukan menyerang pikiran kita adalah mematahkan semangat kita. Ah sudah Jo, so terlambat, so ndak mungkin. Sudah Jo, so lewat waktunya. Banyak hal dia melakukan itu. Kemudian dia mencobai kita. Sudah Jo, kalau ngana jalan lurus, ndak bakalan bisa. Pakai jalan ini Jo. Berapa sering dalam kehidupannya kita dicobai. Bahkan ada beberapa dari kita sudah dicobai, kita menyemplungkan diri untuk dicobai. Itu iblis suka. Jadi dia selalu mencari celah buat kita untuk kita bisa diserang. Dia juga membohongi kita dengan hal-hal yang selalu membuat kita, boleh, kamu boleh itu ke sana. Padahal itu enggak boleh kita ke sana. Tapi dia selalu membelokkan seperti Hawa, dibelokkan. Boleh. Yang enggak boleh itu apa? Ini boleh. Makanya Hawa ngambil dan Hawa makan. Dan sering kali kita orang percaya tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi kita dibohongin sama iblis. Kita diserang pikiran kita. Sehingga kita mengikuti apa yang iblis katakan. Dia juga menuduh kita, sudahlah kamu udah gak layak. Kamu sudah begini, kamu sudah begini, kamu sudah begitu. Kamu begini, begitu, begini. Kamu gak layak buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu kebenarannya adalah Tuhan melihat kita yang sekarang. Bukan melihat kita yang dulu. Kita melihat kita yang sekarang dan yang ke depan. Karena masa depan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah di belakang kita, tinggalkanlah yang di belakang kita. Kalau iblis mau membangkitkan kembali hal itu, kita bisa ngomong enggak, itu sudah di belakang saya, Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan mau saya berjalan ke depan. Maka hal itu akan menguatkan bagi kita. Dan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mencoba seperti Sambalat dan teman-temannya yang mencoba menghalang-halangi Nehemia untuk membangun tembok yang di Israel. Dia percaya sama Tuhan. Dan apa yang dikatakan Sambalat dan teman-temannya ini menyakitkan sekali Bapak Ibu.
dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 3, tapi saya mau ambil aja ayat yang kedua dan yang ketiga. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka mengkokohkan sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar dan habis seperti ini? Jadi selalu ada orang-orang yang melemahkan kita. Membuat kita enggak naik tapi semakin turun. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Menyakitkan enggak? Orang lagi susah-susah bangun, ngumpulin banyak orang, kemudian ada lawannya yang mengatakan hal yang negatif. Bahkan dibilang, ya sudahlah mau tendang begini juga mau rubuh. Percuma mereka mau bangun. Berapa banyak yang kita alami dalam kehidupannya kita. Kita menemui orang-orang yang seperti ini. Apa yang dilakukan Nehemia? Ini juga bisa kita lakukan buat hidup kita saat kita menemui orang-orang yang seperti ini. Nehemia percaya sama Tuhan. Tuhan menyertai dia dan Tuhan yang akan menyelesaikan tembok yang sedang dia bangun. Bapak Ibu, apapun masalah kita, pergumulan kita, apa yang sedang lobang dalam diri kita, percayalah saat kita berjalan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang mau melemahkan kita, enggak mungkinlah kamu begini, kamu begitu. Percayalah sama Tuhan. Seperti Nehemia. Walaupun dihina dengan sangat menyakitkan, tapi dia percaya sama janjinya Tuhan. Hal kedua, apa yang harus dilakukan saat kita tahu tujuan kita? Yang kedua adalah kita memperlengkapi diri kita. Memperlengkapi diri kita, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Kita tahu saat kita mau mencapai tujuan itu, kita punya keterbatasan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai apa yang kita tuju dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Yang pertama adalah keterbatasan secara jasmani. Nehemia 2 ayat 7. Nehemia tahu bahwa pekerjaan itu adalah sangat berat. Makanya dia minta surat kepada raja supaya bupati-bupati yang ada di sana itu memudahkan jalannya dia. Dan dia minta juga surat kepada ahli taman yang raja untuk bisa memberikan batu maupun kayu-kayu yang besar yang akan dia pakai untuk membuat pintu yang ada. Perlengkapkanlah diri kita. Apa yang kurang dalam diri kita? Dalam pelayanan anak-anak sekarang itu kan bahasa Inggris semua ya Bapak Ibu. Saya tuh kadang pusing juga dengerin mereka gitu kalau udah ngomong pakai bahasa Inggris semua. Nah, saya itu punya kelemahan di situ. Makanya saya tuh lagi terus belajar supaya saya juga bisa mengimbangi anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh canggih sekali. Handphone aja kalau kita tuh belajar dulu gitu. Kayaknya mereka tuh lahir juga mereka udah tahu tuh buka YouTube mana dia tahu gitu. Kalau kita kan WA error sedikit kita bingung. Cari siapa yang mau benerin gitu kan. Dan itu challenge buat saya. Saya tahu saya harus mengupgrade diri saya di situ. Saat Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Yuk kita upgrade diri kita. Kita belajar. Kita perlengkapi diri kita sehingga kita bisa mencapai tujuan yang ada. Sekarang ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kayak kemarin saya ikut tuh ada 2 kegiatan hari Sabtu. Yaitu lari 16 kilo dan jalan santai 5-7 kilo. Saya tahu kemampuan tubuh saya. Jadi saya nggak ngambil yang lari 16 kilo karena saya punya tulang belakang saya ini agak nggak enak, engsel saya. Jadi
Saya nggak ngambil lari, karena kalau lari itu tekanannya lebih besar. Dan saya ambil yang jalan. Dan saya juga tahu kemampuan saya 16 kilo, aduh jauh, itu jauh banget. Dan saya nggak sanggup gitu loh. Dan saya akhirnya ambil yang, udah aku ikut yang jalan 5 kilo. Dan apa yang saya lakukan? Saya juga mempersiapkan diri saya, bukan langsung ikut 5 kilo terus jalan gitu, enggak. Saya di sini kan ini naik turun tangga ya. Saya memang sengaja lari turun tangga untuk melatih kaki saya. Dan saya jalan dari ujung ke ujung, bolak-balik. Untuk saya hari Sabtu bisa melakukan atau mengikuti lomba yang ada. Jadi persiapkanlah diri kita. Apa yang harus kita persiapkan? Yuk kita persiapkan diri kita. Nah, secara rohani, apa yang harus kita lakukan secara rohani? Yang pertama adalah libatkan Tuhan dalam kita membuat rencana. Seperti Nehemia tadi, bagaimana waktu dia mendengar hal itu, dia berdoa, berlutut, bahkan dia berpuasa. Dia minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk dia bisa melakukannya. Membangun kembali tembok yang ada. Bapak Ibu, kalau kita sedang menghadapi masalah, siapa yang kita cari? Carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tertutup untuk kita. Jangan kalau kita punya masalah, kita larinya pinjol. Kalau lagi kesulitan duit ya gitu, kalau kesulitan duit, pinjol itu bukan menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah yang lebih besar gitu ya. Jadi larilah ke Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Yang kedua, percaya pada janji-janji Tuhan. Saat Nehemia mengalami hal itu, dia ingat sama janjinya Tuhan. Dan dia mengklaim janjinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Nehemia 1, Nehemia 2, 3 sampai 4, itu bisa lihat bagaimana Nehemia mengandalkan Tuhan di sana. Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bagi orang Kristen, siapa di sini orang Kristen? Percaya sama Yesus? Semuanya percaya Yesus. Beruntunglah kita orang yang percaya pada Yesus. Karena apa? Saat masalah Yesus tuh di sini, di sebelahnya kita, jalan sama kita, bahkan kalau itu jalannya sedang tidak baik, dia gendong kita loh. Loh Tuhan, kok telapaknya cuma 2, katanya kamu menyertai. Itu karena Tuhan sedang menggendong kita. Itulah keuntungan bagi orang-orang percaya. Tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Perlengkapan senjata Allah. Kita harus tahu. Baca firman biar kita bisa mengerti. Pada saat Yesus dicobai, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Terus siapa kita? Kok mau sok-sokan jago? Oh kita bisa, tapi doi masih banyak. Mau sampai kapan? Tapi gunakanlah selengkap senjata Allah. Efesus 5 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tadi di awal kita sudah bilang bahwa musuh kita yang tidak pernah lari adalah iblis yang selalu mencari kita. Maka menggunakan selengkap senjata Allah ini harus kita lakukan setiap hari. Kita nggak tahu kapan waktu kita akan berperang. Karena iblis akan selalu mencari celah untuk mengalahkan kita. Kalau kita nggak mempersiapkannya, maka habislah kita semuanya. Langkah yang ketiga adalah melangkah maju. Kalau kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kalau saya kemarin juga udah latihan untuk ikut jalan santai 5 kilo. Tapi kalau saya terus nggak datang, bisa nggak saya sampai finish? Enggak.
Tapi saya harus melangkah. Selagi saya nggak melangkah, saya tetap di sini. Walaupun saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Nggak akan kemana-mana. Ya tetap di sini aja. Tapi yang harus kita lakukan saat kita tahu, kita harus melangkah. Walaupun langkahnya itu kecil, seperti tidak berarti. Tapi saat ada Tuhan menyertai kita, langkah kita yang kecil-kecil ini menjadi sesuatu langkah yang besar. Ada hal yang besar yang Tuhan siapkan. Bukankah tadi Tuhan bilang, Tuhan yang berperang ganti kita, memberikan kemenangan bagi kita. Dan biarlah semuanya itu menjadi bagiannya kita. Untuk melangkah maju tentu kita tidak asal aja melangkah maju. Tabrak segala sesuatunya, kiri dan kanan. Tapi buatlah rencana untuk kita melangkah bisa maju seperti apa. Nehemia 2 ayat 12 nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Bagaimana dia juga pada waktu dia akan membangun itu. Tiap malam dia jalan, kelilingin itu tembok Israel. Mana yang harus dia perbaiki. Mana ini perlu apa, ini perlu apa, ini perlu apa. Semua dia rencanakan. Dan minta dukungan komunitas. Israel itu enggak kecil, tapi itu adalah negara yang besar. Temboknya yang runtuh pun itu banyak sekali. Nehemia 3, di situ Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca bagaimana Nehemia menempatkan orang-orang di setiap suku yang ada untuk memperbaiki pintu ini, untuk memperbaiki tembok ini, untuk memperbaiki yang sebelah sini. Banyak sekali. Siapa kita? Kita bukan Superman yang bisa mengalahkan atau menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh yang namanya komunitas. Kita bisa pilih orang-orang yang kita percaya untuk mendukung kita, mensupport kita, paling enggak mendoakan kita. Emang kita nggak bisa berdoa sendiri? Bisa. Tapi kalau ada orang yang menolong kita, mensupport kita untuk kita sama-sama berdoa, itu kita akan mendapat kekuatan yang lebih besar. Karena kita tahu kita nggak sendirian. Seringkali kita nggak sanggup karena kita ngerasa kita sendirian. Nggak ada siapa-siapa yang bisa menolong kita. Tapi percayalah, lihat kiri kanan kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan taruh. Yang kita tentu bisa tahu mana yang bisa kita percaya. Untuk kita berdoa, untuk menolong kita, mensupport kita. Membangun kembali tembok yang bolong. Ataupun membangun kembali tembok yang sudah runtuh. Sebagai penutup, saya minta teman-teman pemain musik untuk bisa naik ke atas. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tembok apa yang lobang dalam dirinya kita? Apakah kesehatan kita? Apakah keuangan kita? Apakah kepercayaan kita? Apakah hubungan suami istri kita? Hubungan suami istri dan anak-anak? Apa yang lubang dalam kehidupannya kita? Kenalilah apa yang menjadi lubang itu dan mintalah penyertaan Tuhan untuk kita bisa berjuang bersama dengan Tuhan untuk memulihkannya. Tentu saja itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Berjuang dan minta penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa memperbaiki apa yang telah rusak, apa yang telah runtuh. Bahkan walaupun kelihatannya sudah tidak ada harapan, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang besar, yang bisa menolong kita memperbaiki setiap kerusakan yang ada. Mulailah melangkah apapun rintangannya yang ada di depan kita. Seberat apapun kaki ini akan melangkah.
mencobalah untuk tetap melangkah. Walaupun sepertinya sudah tidak ada harapan. Sakitku bertahun-tahun dan tidak ada, kayaknya nggak ada harapan untuk sembuh. Tapi tetaplah percaya sama Tuhan. Tetaplah melangkah. Jangan diam atau bahkan mundur. Percayalah Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah kita, yang lebih besar dari sakit penyakit kita, yang lebih besar dari pergumulan kita. Dia yang menolong kita dan menuntun kita untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya selesai, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Seberapapun jemaatmu yang hadir pada siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau jauh lebih tahu. Jauh lebih tahu sampai kedalaman hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, Engkau yang menolong mereka, sehingga mereka mengerti Tuhan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbaiki dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka terus berpegang pada janji-Mu Tuhan. Janji-Mu iya dan amin. Engkau yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang selalu ada bagi mereka Tuhan. Dan kami mau percaya saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, sakit-Mu Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Seluruh persoalan-Mu Tuhan sanggup untuk menolong-Mu. Lakukanlah persiapan-Mu dan bawalah kepada Tuhan, maka akan terlaksana apa yang Engkau rencanakan. Tuhan, hamba-Mu selesai, dan biarlah semuanya ini Tuhan bisa memperlengkapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka pulang dengan yang berbeda Tuhan, karena mereka tahu ada pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat yang ada hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara, lebih meriah lagi. Karena kita percaya hari inilah hari yang baik yang sudah Tuhan jadikan buat saya dan saudara. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami. Kami tahu Engkau mampu untuk membangun kembali apapun yang pernah rubuh dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini atau hari-hari ini hubungan kami sedang rubuh. Keuangan kami sedang rubuh. Kesehatan kami sedang rubuh, tapi kami percaya Engkau Allah yang berdaulat.
Engkau Allah yang berkuasa, yang mampu memulihkan. Dan Engkau akan melakukan apa yang menjadi bagianmu untuk membangun semuanya Tuhan. Dan kami percaya akan tergenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Yang menjadi bagian kami adalah kami mempersiapkan hidup kami. Kami mempersiapkan hal-hal yang perlu kami persiapkan. Sehingga di mana waktu Tuhan nyatakan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Sri Rejeki. Kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan tetap luar biasa. Dimanapun dia berada Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur. Menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.